Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pak Suk. Pada video kali ini, Pak Suk akan membahas mengenai beberapa soal-soal OSN Matematika SMA. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Banyaknya faktor positif dari 7 faktorial adalah. Oke, sebelum kita menjawab soal ini, kita masuk dulu ke materi yaitu faktor positif. Oke, jadi suatu bilangan harus kita rubah menjadi faktorisasi prima ya. Jadi suatu bilangan n, misal kita nyatakan dalam bentuk P1 pangkat K1 dikali dengan P2 pangkat K2 dikali dengan P3 pangkat K3 sampai seterusnya. Yang mana P1, P2, dan P3 dan seterusnya ini adalah suatu bilangan prima. Oke. Jadi apabila suatu bilangan n kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, maka banyak faktor positifnya. Banyak faktor positif dari n itu sama dengan K1 ditambah 1 dikali dengan K2 ditambah 1 dikali dengan K3 ditambah 1 dan seterusnya. Oke, jadi kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Oke, contoh. Misalkan itu bilangan 100. 100 ini kita rubah ke bentuk faktorisasi prima. Yaitu 100 itu bisa 25 kali 4. Di mana 4 itu adalah 2 pangkat 2. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Sehingga banyak faktor positif. Banyak faktor positif dari 100 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk pangkatnya itu 2 dan 2 berarti 2 tambah 1 dikali dengan 2 tambah 1. Berarti ini 3 kali 3. Berarti banyak faktornya ada 9. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 1 tadi. Berapakah banyak faktor positif dari 7 faktorial? Kita tahu 7 faktorial itu adalah perkalian. Misalkan suatu bilangan n faktorial itu dapat dinyatakan dalam bentuk n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai 1. Jadi suatu bilangan 7 faktorial itu bisa kita nyatakan dalam bentuk 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Sekarang ada beberapa bilangannya itu harus kita rubah menjadi faktor prima, faktorisasi prima. 7 itu sudah prima, 6 itu kita rubah menjadi 2 dikali dengan 3, 5 sudah prima, 4 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 2, 3 itu sudah prima, 2 juga prima. Sekarang kita kelompokin 2, 2 pangkat 2 dan 2 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 4. 3-nya ada 2 buah berarti itu 3 pangkat 2. 5-nya ada 1, 7-nya juga ada 1. Sehingga bentuknya sudah kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Pangkatnya ada pangkat 4, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 1. Sehingga banyak faktor positif dari 7 faktorial itu sama dengan pangkatnya 4, berarti 4 tambah 1, dikali dengan ini 2, berarti 2 tambah 1, ini pangkat 1 dan 1, berarti 1 tambah 1, dikali 1 tambah 1, sehingga 4 tambah 1 itu 5, dikali dengan 3, dikali dengan 2, dikali dengan 2. Hasilnya 5 kali 3, 15, kali 4 itu 60. Jadi banyak faktor positif dari 7 faktorial itu sama dengan 60. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Yang mana
nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan akar kuadrat dari 2X kuadrat tambah 6X kurang 8 kurang dari akar kuadrat dari X kuadrat tambah 6X. Akar dari 2X kuadrat tambah 6X kurang 8 kurang dari akar X kuadrat tambah 6X. Oke. Untuk menjawab soal ini, kita butuh dua syarat. Jadi syarat yang pertama itu kedua ruas sama-sama kita kuadratkan. Kemudian syarat yang kedua, yang di dalam akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi yang ini harus lebih dari sama dengan 0, begitupun juga yang ini. Oke, kita masuk dulu kepada syarat yang pertama. Jadi apabila kedua ruas kita kuadratkan, itu mengakibatkan akarnya nanti akan sama-sama hilang. Sehingga pertidaksamaan ini akan menjadi 2X kuadrat tambah 6X kurang 8 kurang dari X kuadrat tambah 6X. Kemudian yang di ruas kanan kita pindahkan semuanya ke kiri. Jadi 2X kuadrat, X kuadrat pindah jadi min X kuadrat tambah 6X, 6X pindah jadi min 6X kurang 8 kurang dari, jika semuanya sudah pindah berarti sebelah kanan tinggal 0. Oke, kita selesaikan. 2X kuadrat dikurang X kuadrat itu X kuadrat. 6X dikurang 6X itu 0. Berarti tinggal min 8 kurang dari 0. Oke, kita tahu X kuadrat dikurang 8 itu kita tahu rubah bentuknya menjadi 2 akar 2 dikuadratkan. Oke. Sesuai dengan bentuk A kuadrat kurang B kuadrat, itu penjabarannya A tambah B kali A kurang B. Sehingga bentuk ini bisa kita rubah jadi X tambah 2 akar 2 dikali X dikurang 2 akar 2. Kurang dari 0. Selanjutnya kita buat menjadi fungsi pembuat 0. Berarti kalau ini sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan min 2 akar 2. Kalau ini sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2 akar 2. Oke, langkah selanjutnya, karena ini pertidaksamaan kuadrat, berarti kita harus nyatakan dia dalam garis bilangan. Oke, kita buatkan garis bilangannya. Syarat yang pertama, negatif 2 akar 2 berarti dia sebelah kiri. Karena dia kurang dari berarti bulatannya kosong. 2 min 2 akar 2. Kemudian yang positif itu sebelah kanan. Sekarang kita uji daerah, di manakah letak daerah positif dan negatif. Cara mengujinya ke sini. Kita uji dengan bilangan 0. Dari garis bilangan ini kita tahu letak 0 itu berada di sini. Oke, kita masukkan 0 ke sini. 0 tambah 2 akar 2 itu positif. 0 dikurang 2 akar 2 itu negatif. Jadi positif kali negatif hasilnya negatif. Sehingga di daerah 0 itu negatif. Dan daerah yang berlawanannya adalah positif. Di sini juga positif. Karena soalnya kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang negatif. Sekarang kita lanjut ke syarat yang nomor 2. Di mana syarat nomor 2 itu yang di dalam akar itu harus lebih dari 0. Sekarang ada 2, berarti 2X kuadrat tambah 6X kurang 8 itu lebih dari sama dengan 0. Sekarang ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, sehingga menjadi X kuadrat tambah 3X kurang 4 lebih dari atau sama dengan 0. Kita faktorkan, perkalian min 4 kalau dijumlah dengan 3 itu sama itu yaitu X tambah 4 dan X kurang 1. 4 kurang 1 itu 3, 4 kali min 1 itu min 4. Oke, kita buat fungsi pembuat nolnya. Kalau X tambah 4 sama dengan 0, berarti X-nya min 4.
Kalau X kurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Oke, ini kita buat juga garis bilangannya, itu syarat yang kedua. Kita letakkan angka min 4 dan 1. Karena ini tandanya lebih dari atau sama dengan, berarti bulatannya bulatan penuh. Min 4 itu lebih kecil dari min 2 akar 2, berarti dia sebelah kiri dari sini. Kita buat di sini min 4. Terus 1 itu lebih kurang dari 2 akar 2, berarti letaknya di sini 1. Sekarang kita uji daerah dengan 0. Kalau pada garis bilang ini, 0-nya ada di tengah sini. Kita uji dengan 0, 0 tambah 4 positif, 0 kurang 1 negatif, berarti positif kali negatif itu min. Sehingga karena dia lebih dari, berarti daerah ya penyelesaiannya adalah daerah yang positif, berarti yang ini. Sekarang satu lagi, karena ini juga di dalam akar, berarti X kuadrat tambah 6X juga lebih dari sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan, X dikali dengan X ditambah 6. Sekarang kita buat fungsi pembuat nolnya, X sama dengan 0, kemudian X tambah 6 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 6. Sekarang kita taruh juga angka ini pada garis bilangan. Min 6 itu letaknya sebelah kiri lagi dari min 4. Berarti kita misalkan di sini min 6. Kita kasih bulatan penuh karena lebih dari sama dengan. Kemudian 0. 0 itu kita misalkan di sini. Karena dia lebih kecil dari 1. Oke, sekarang kita uji. Kita uji misalkan dengan bilangan 1. 1 itu berada di sini. Kita masuk ke sini 1 dikali 1 tambah 6 itu 1 dikali 7 positif, berarti di sini positif, sini min, sini positif. Karena soalnya lebih dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya daerah yang positif. Sekarang kita lihat dari 3 garis bilang ini, yang terasir 3 kali adalah dari sini. Dari 1 sampai 2 akar 2. Kenapa? Karena pertama itu kena arsiran dari sini, kemudian kena arsiran dari 1 ke kanan, kemudian kena arsiran dari 0 ke kanan. Sehingga irisannya adalah dari 1 sampai 2 akar 2. Ingat, ini bulatannya penuh, ini bulatannya kosong. Sehingga penyelesaiannya adalah 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 2 akar 2. Inilah himpunan penyelesaian dari soal ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Carilah nilai dari 3 dipangkatkan 152 mod 11. 3 pangkat 152 mod 11. Oke. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan teorema Fermat kecil. Kenapa? Karena pembaginya adalah bilang prima. Jadi apabila suatu A pangkat P kurang 1 itu kongruen dengan 1 mod P. Di mana P-nya adalah bilangan prima dengan syarat A dan P itu FEB-nya harus 1 atau saling relatif prima. Oke, sekarang kita cek 3 dan 11 itu FEB-nya 1 karena tidak ada persekutuan antara 3 dan 11. Sehingga kita bisa mendapatkan sesuai dengan teorema Fermat kecil, jadi 3 pangkat 11 kurang 1 itu kongruen dengan 1 mod 11. Atau 3 pangkat 10 itu kongruen dengan 1 mod 11. Oke, apa gunanya ini?
untuk menyederhanakan bentuk 3 pangkat 152. Oke, sekarang kita sederhanakan 3 pangkat 152 ini menjadi 3 pangkat 10. Nah, 3 pangkat 10 kali berapa? Jadi kita uji dulu. 152 itu kalau dibagi 10 sisanya berapa? Jadi 10 dikali 15 ditambah 2. Berarti sisanya 2. Oke, sehingga 3 pangkat 152 bisa kita buat menjadi 3 pangkat 10 dipangkatkan lagi dengan 15 dikali dengan 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 10 kali 15 itu 150 dikali dengan 3 pangkat 2 itu 3 pangkat 152. Mod 11. Sekarang berdasarkan teorema Fermat kecil, 3 pangkat 10 mod 11 itu sama dengan 1. Sehingga 3 pangkat 10 pangkat 15 itu menjadi 1 pangkat 15. 3 pangkat 2 itu 9 mod 11. Oke. 1 kalau dipangkatkan berapapun itu hasilnya 1. Sehingga 1 kali 9 itu 9 mod 11. Jadi hasil dari ini adalah 9. Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Sisa pembagian bilangan 5 pangkat 2022 ditambah dengan 11 pangkat 2022 oleh 64 adalah. Jadi 5 pangkat 2022 ditambah dengan 11 pangkat 2022 oleh 64. Oke. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan teorema P-Euler. Oke. Kenapa? Karena 64 ini tidak bilang prima. Jadi kita harus menggunakan teorema P-Euler agar mempermudahkan kita dalam menyederhanakan pangkat 2022 ini. Oke. Teorema P-Euler. Oke, di mana apabila A pangkat Pn itu kongruen dengan 1 mod N. Oke, dengan syarat A dan N itu FEB-nya harus sama dengan 1. Oke, sekarang kita cari dulu Pi dari 64. Jadi Pi 64. Oke, sekarang kita cek apakah bisa kita gunakan ini. Kita cek 5 dan 64 itu FEB-nya 1. Karena tidak ada persekutuan antara 5 dan 64. Begitu pula dengan 11. Jadi bisa kita gunakan teorema P-Euler. Pi 64 itu bisa kita rubah menjadi Pi 2 pangkat 6. Oke. Berdasarkan teorema Euler, jadi apabila P pangkat K itu dapat kita rubah menjadi P pangkat K kurang 1 dikali dengan P kurang 1. Sehingga bentuk ini bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 5 dikali dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 32. Oke, kita masukkan ke teorema P-Euler. Jadi 5 pangkat 32 itu kongruen dengan 1 mod 64. Begitu juga 11 pangkat 32 itu kongruen dengan 1 mod 64. Oke, karena ini pangkatnya 2022, kita coba membagi 2022 dengan 32. Jadi kalau 2022 kita bagi dengan 32, itu bisanya 32, itu misalnya ini 6. 6 kali 32 itu 12. 6 kali 3, 192. Berarti sisanya ini 0. Sisanya 1, 102. 102 kalau dibagi 32 itu bisanya 3.
3 kali 2, 6. 96 berarti sisanya 6. Jadi bentuk 2022 itu bisa kita rubah menjadi 32 dikali 63 ditambah 6. Oke, sehingga bentuk ini bisa kita rubah menjadi 5 pangkat 32 dikali 63 ditambah 6 ditambah 11-nya kita rubah menjadi 11 pangkat 32 dikali 63 ditambah 6 mod 64. Oke. Sekarang kita rubah 5 pangkat 32 dipangkatkan lagi 63 dikali dengan, karena ini penjumlahan berarti pangkatnya dikali, berarti basisnya dikalikan. 5 pangkat 6 tambah 11 pangkat 32 dipangkatkan lagi dengan 63 dikali dengan 11 pangkat 6 mod 64. Oke. Sekarang berdasarkan teorema Pi Euler, 5 pangkat 32 dan 11 pangkat 32 jika mod 64 itu kongruen dengan 1. Berarti ini 1, ini jadi 1, ini juga 1. 1 kali 5 pangkat 6 berarti 5 pangkat 6. 1 dikali 11 pangkat 6 yaitu 11 pangkat 6 mod 64. Oke, sekarang kita sederhanakan bentuk ini. 5 pangkat berapa yang mendekati 64, itu kita misalkan 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Ini 11 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 mod 64. Oke. 5 pangkat 3 itu 25. 5 pangkat 3 itu 125. Kalau dibagi dengan 64 itu sisa 125. Kalau dibagi dengan 64 itu bersisa min 3. Jadi min 3 pangkat 2 tambah 121 kalau mod 64 itu bersisa min 7. Berarti min 7 dipangkatkan dengan 3 mod 64. Oke. Sekarang kita dapat min 3 pangkat 2 itu 9. Terus min 7 pangkat 3 itu min 343 mod 64. Sekarang 9 ditambah min 343 kalau dibagi 64 itu sisanya 41. Jadi 343 kalau dibagi dengan 64 itu dapatnya 5 kali 4 20, 320 berarti 23. Berarti sama dengan min 23. Min 23 mod 64. Min 23 mod 64. Oke. 9 tambah min 23 64 itu sama dengan 64 kurang 23 yaitu 41. 41 mod 64. Sehingga 9 tambah 41 itu 50. Mod 64. Jadi sisa dari 5 pangkat 2022 ditambah 11 pangkat 2022 dibagi oleh 64 itu sisanya adalah 50. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 5. Tentukan sisa pembagian dari 72 faktorial dikali 4 faktorial jika dibagi oleh 73. Jadi sisa dari 72 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 73. Oke, untuk menjawab soal ini kita cek dulu 73 itu bilang prima, kemudian ada bilang faktorial. Di sini kita akan menggunakan konsep teorema Wilson. Di mana teorema Wilson apabila P itu prima,
maka P kurang 1 faktorial itu kongruen dengan min 1 mod P. Oke. Sekarang karena 73 itu adalah bilang prima, jadi 73 kurang 1 faktorial itu kongruen dengan min 1 mod 73. Atau ini akan menjadi 72 faktorial itu akan kongruen dengan min 1 mod 73. Sekarang bentuk ini akan kita rubah agar ada terdapat ini. Jadi 72 faktorial dikali 4 faktorial itu kita rubah. Jadi 72 faktorial dikali 4 faktorial kita buat menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 mod 73. Oke, kita tahu tadi 72 faktorial mod 73 itu kongruen dengan min 1. Berarti ini jadi min 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 mod 73. Oke, sekarang ini kita kalikan min 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah min 24 mod 73. Kita tahu sisa pembagian itu tidak ada yang negatif, berarti min 24 itu bisa kita buat menjadi 73 kurang 24 itu 49, berarti 49 mod 73. Jadi sisa dari pembagian 72 faktorial, 4 faktorial dibagi oleh 73, sisanya adalah 49. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Nilai X yang memenuhi dari sistem persamaan X kongruen dengan 1 mod 3, X kongruen dengan 2 mod 5, dan X kongruen dengan 3 mod 7. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan teorema sisa Cina. Oke. Oke, apabila ada suatu persamaan X kongruen dengan A1 mod M1 kecil dan X kongruen dengan A2 mod M2 kecil sampai nanti X kongruen dengan AR mod M kecil R. Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka X kongruen dengan A1 kali M1 kapital kali Y1 ditambah A2 kali M2 kapital dikali Y2 ditambah sampai nanti AR dikali M kapital R dikali YR mod M kapital. Jadi untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus ini. Oke, ada yang belum diketahui yaitu M kapital itu apa? M kapital itu didapat dari M1 kecil dikali M2 kecil sampai dikali M R kecil. Itu untuk mencari M kapital. Kemudian ada M1, M2 sampai MR. Itu didapat dari misalnya MK itu sama dengan M kapital dibagi dengan M kecil K, di mana K itu dimulai dari 1, 2, sampai R. Oke, selanjutnya Y1, Y2, YR. Kita misalkan dengan YK itu merupakan inverse dari M kapital K modulo M kecil K, di mana nilai K juga mulai dari 1, 2, dan sampai R. Maksud dari inverse dari modulo K itu adalah bilangan berapa MK dikali YK. Jadi MK dikali berapa, M kapital K dikali berapa, agar kalau dibagi oleh
M kecil K itu sisanya 1. Contoh 2 dikali bilangan berapa agar 1 mod 3. Artinya 2 dikali bilang berapa, kalau dibagi dengan 3 sisanya 1. Kita tahu kalau 2 kali 1 itu 2, sisanya itu min 1. 2 kali 2 itu 4. Kalau dibagi 3 sisanya 1, berarti bilang di sini adalah 2. Jadi kalau 2 dikali 2 itu kan 4. Jadi kalau dibagi 3 sisanya 1 mod 3. Jadi 2 ini merupakan inverse dari 2 mod 3. Oke, itu maksud dari inverse. Sekarang kita lanjutkan menjawab soal ini. Langkah pertama kita akan tahu dulu 1, 2, 3 itu adalah A1 itu 1, A2 itu 2, dan A3 itu adalah 3. Lanjut, yang 3, 5, 7 itu merupakan M kecil 1 itu 3, M kecil 2 itu 5, dan M kecil 3 itu sama dengan 7. Oke, lanjut kita cari M kapital. Langkah pertamanya cari M kapital. Itu didapat dari M kecil 1 kali M kecil 2 kali M kecil 3. Berarti 3 kali 5 kali 7. Dapatlah 105. Langkah selanjutnya kita cari M kapital 1. M kapital 1 didapat dari M kapital besar. M kapital dibagi dengan M kecil 1. Berarti 105 dibagi dengan 3. 105 bagi 3 itu dapatnya 35. Oke, langkah kedua, cari M2 kapital. Didapat dari M kapital dibagi M kecil 2. Berarti 105 dibagi oleh 5. 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Berarti 21. Oke, lanjutnya cari M kapital 3. Didapat dari M kapital dibagi M kecil 3. Berarti 105 dibagi 7. 10 bagi 7 itu 1, sisa 3. 35 bagi 7 itu 5, berarti 15. Oke, setelah dapat M1 kita cari Y1, Y2, dan Y3. Di mana tadi Y1, Y2, dan Y3 itu adalah inverse dari M1 dibagi M1 kecil. Berarti untuk mencari Y1, 35 kali Y1 itu harus kongruen dengan 1 mod 3. Oke. 35 kali berapa agar kalau dibagi 3 sisanya 1. Kalau 35 dibagi 3 itu sisanya 3. Berarti kalau 3 kali 2 itu kan 70. 70 kalau dibagi 3 itu kan 69, berarti bersisa 1. Jadi Y1-nya sama dengan 2. Selanjutnya, untuk mencari Y2, 21 dikali Y2 itu kongruen dengan 1 mod 5. Oke. Kalau 21 kali 1 kan 21. Kalau dibagi 5 itu 20, bersisa 1. Berarti Y2-nya sama dengan 1. Selanjutnya untuk mencari Y3, 15 kali Y3 itu kongruen dengan 1 mod 5. Mod 7. 15 kali 1, 15. Kalau dibagi 7 itu bersisa 1. Berarti Y3-nya sama dengan 1. Oke, udah dapat semuanya. Baru kita masukkan ke rumus ini. Jadi, X kongruen dengan A1 kali M1 kapital kali Y1 tambah A2 kali M2 kapital kali Y2 tambah A3 kali M3 kapital kali Y3 mod M kapital. Oke, kita masukkan nilai A1, M1 kapitalnya berarti 1
dikali 35 dikali 2 tambah A2-nya itu 5, A2-nya itu 2, berarti 2 kali M kapital 2-nya 21 kali Y2-nya 1 tambah A3 3 kali M kapital 3 itu 15, Y3-nya 1 mod M kapitalnya itu 105. Oke. Ini kita kalikan 1 kali 35 kali 2 itu 70. 2 kali 21 kali 1 itu 42. 3 kali 15 kali 1 itu 45. Mod 105. 70 tambah 42 itu 112 tambah 45 itu 157. Mod 105. Oke, 157 kalau dibagi 105 itu sisanya 52. Berarti 52 mod 105. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah X sama dengan 52. Oke, untuk sebagai latihan di rumah, cobalah kerjakan contoh lain berikut ini. Nomor 1, banyak faktor positif dari 12 faktorial adalah. Nomor 2, himpunan penyelesaian dari akar dari X kuadrat kurang X kurang 2 kurang dari akar dari X kuadrat tambah 3X tambah 2 adalah. Nomor 3, hitunglah nilai dari 5 pangkat 2007 mod 41. Nomor 4, sisa pembagian dari 3 pangkat 2022 ditambah dengan 5 pangkat 2022 oleh 32 adalah. Nomor 5, sisa pembagian dari 60 faktorial dikali 5 faktorial oleh 61 adalah. Nomor yang terakhir, nilai X yang memenuhi persamaan X kongruen dengan 1 mod 5, X kongruen dengan 2 mod 6, dan X kongruen dengan 3 mod 7. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.